Nah, kita akan bahas ya mengenai gelombang PHK massal menghantam sekitar 1.500 pekerja garmen di Jawa Tengah akibat penutupan operasional dua perusahaan besar yaitu PT Samwon Busana Indonesia di Jepara dan PT Victory Apparel di Kota Semarang. Kementerian Perindustrian menegaskan bahwa PHK ini bukan disebabkan oleh serbuan produk impor. Kedua pabrik ini ada di kawasan berikat dengan orientasi pasar ekspor sehingga sangat terpukul oleh anjloknya pesanan bisnis to bisnis dari luar negeri serta akumulasi kerugian usaha pasca pandemi. Nah, bagaimana sebenarnya gambaran industri tekstil dan produk turunannya di Indonesia saat ini? Lalu apa yang memang bisa dilakukan agar tidak ada lagi gelombang massal PHK di sektor tekstil dan turunannya? Kita akan bahas soal ini ya. Silakan Anda bisa berkomentar di 021 352 3172 atau di 021 386 2375 atau di 021 384 4545. Jadi PT Victory Apparel di Semarang ini berdampak pada sekitar 800 hingga 846 pekerja setelah mengalami penurunan kondisi keuangan dan juga kerugian yang berturut-turut. Sementara kalau di PT Samwon Busana Indonesia di Jepara menghentikan operasional secara permanen per 1 Agustus 2026 yang berdampak pada pemutusan hubungan kerja terhadap sekitar 670 buruh yang ada di sana. Nah, tadi kami sudah coba untuk hubungi penasihat presiden ya untuk urusan ketenagakerjaan Said Iqbal. Nah, jadi kalau untuk pemenuhan hak dan pesangon, Kementerian Ketenagakerjaan memastikan proses bipatrit dan tripartit dikawal ketat agar pengusaha membayarkan hak pesangon buruh sesuai dengan ketentuan. Penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan Said Iqbal juga sempat turun tangan langsung ke sana memantau kapasitas dan kepastian pemenuhan hak-hak normatif dari para buruh tersebut. Baik, kelihatannya kami sudah tersambung dengan Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia, APSYFI, Farhan Akil Syauqi. Wawancara Pak Farhan, selamat pagi. Selamat pagi. Pak, sebenarnya kondisi industri tekstil dan turunannya sekarang ini seperti apa sih Pak sampai ada gelombang PHK lagi seperti ini? Ya, kalau kita bicara mengenai tekstil sih, ya memang ada penurunan permintaan dari sisi domestik maupun ekspor karena memang daya belinya melemah dan ada beberapa kondisi di mana geopolitik juga akan sedikit memanas ya. Dan memang fluktuasi harga juga yang menjadikan permintaan juga menjadi melemah. Fluktuasi harga ini dipicu oleh harga minyak dunia dan beberapa turunan lainnya seperti fluktuasi dari dolar itu juga kan ada sedikit kenaikan ya terhadap rupiah. Jadi itu sih yang jadi faktor utama dan beberapa industri juga mengalami penurunan secara produksi karena memang dari sisi permintaan itu mulai menurun begitu. Ya, sebenarnya kalau permintaan dari luar negeri ya Pak untuk produk tekstil begitu ya. Yang paling besar itu dalam bentuk bahan atau barang jadi seperti garmen? Kalau ekspor kita paling besar untuk secara nilai ya paling besar itu di garmen. Dan mayoritas pangsa pasarnya itu di Amerika dan Uni Eropa. Gitu. Oh, ini mungkin karena banyak juga perusahaan garmen besar seperti S&M yang juga merugi, ini juga ikut menurunkan permintaan begitu ya. Kalau tidak salah kan mereka juga banyak produknya di Indonesia ya Pak Farhan ya? Betul, S&M salah satu buyer juga mereka buat di sini dan mereka memang secara produksi juga agak sedikit menurun karena memang beberapa fast fashion di Uni Eropa sudah bergerak ke arah slow fashion. Jadi itu yang menjadi faktor utama terjadi pergeseran konsumen. Ya. Jadi mereka menahan belanja juga dengan slow fashion begitu ya, Pak Farhan ya. Betul. Nah, dengan kondisi seperti itu, masalah pengaruh dari geopolitik, nilai tukar rupiah, kemudian tren masyarakat dunia ke arah fashion yang lebih sederhana, lebih awet, tahan lama begitu ya. Itu dampaknya bagi industri tekstil kita bagaimana ke depan kalau begitu, Pak? Nah, kami dari sisi pelaku usaha ya, itu melakukan sejumlah inovasi. Salah satunya itu melakukan membuat produk-produk yang ramah lingkungan juga supaya mendukung kebutuhan konsumen. Kemudian juga beberapa inovasi lainnya untuk mendukung tier selanjutnya itu kain dan garmen. Kita buat bahan-bahan yang memang dari recycle, contohnya dari botol plastik. Dan itu sudah dibuat di Indonesia. Cuman balik lagi kalau kita bicara soal sustainable textile itu kan punya cost, berarti kan harus ada investasi yang harus dibayarkan dan konsumen juga harus tahu bahwa memang ketika kita dapat satu bahan baku ataupun barang yang ramah lingkungan itu harus ada harga yang harus dibayarkan. Jadi
pasti itu akan berpengaruh terhadap permintaan. Itu yang terjadi saat ini. Ya, jadi inovasi yang sudah dijalankan dengan jumlah permintaan yang ada sekarang ini belum seimbang begitu maksudnya, Pak Farhan? Betul, betul. Jadi memang kan inovasi ini terus jalan. Kemudian beberapa pabrikan di Indonesia juga sudah mulai ke arah yang sustainable dan sudah melakukan efisiensi dari sisi energi. Nah, itu kan perlu cost atau investasi yang harus dibayarkan. Dan ini nanti akan masuk ke tier selanjutnya, kain, garment, sehingga konsumen di akhir itu harus membayar sesuatu yang memang jadi pricey ketika kita karena lebih mahal begitu harganya begitu ya. Betul. Mengikuti tren yang ada sekarang lah begitu ya, Pak Farhan ya. Betul. Nah, dengan kondisi seperti ini kalau begitu sudah disampaikankah kepada pemerintah begitu, Pak? Dan apa tanggapan dari pemerintah? Ya, kemarin kami kebetulan kan isu ini datang ke khusus Presiden, Bapak Said Iqbal. Kemarin kami sudah bersurat dan kami sudah ketemu timnya. Jadi memang dari dua perusahaan itu memang orientasinya ekspor. Nah, karena ada permintaan ekspor itu, beberapa teman-teman kawasan berikat itu minta untuk masuk ke dalam pasar domestik, sehingga kita harus dihitung juga. Pemerintah ini memberikan kuota impor yang cukup besar terhadap bahan-bahan ini. Jangan sampai industri kain juga atau industri garment itu juga mati. Sehingga kita harus hitung berapa jumlah kapasitas kita, berapa jumlah konsumsi kita, sehingga pemerintah bisa memberikan instrumen yang tepat untuk kebijakan perlindungan industri dalam negeri. Ya, jadi karena mereka di kawasan berikat, mereka tidak bisa masuk ke pasar domestik begitu, Pak Farhan? Betul, nggak bisa. Hanya ekspor saja begitu ya, permintaan dari luar negeri begitu ya? Betul. Jadi mereka ada kuotanya untuk masuk ke dalam negeri, dan itu berdasarkan jumlah ekspor yang produksi sama mereka. Jadi kalau misalnya valuasi ekspornya kecil ya, masuk domestiknya juga pasti kecil. Ya, nah tapi dengan kondisi permintaan solusi seperti itu, bagaimana kemungkinan bisa dilakukan begitu? Misalkan Swan dan juga Victoria Apparel bisa masuk ke industri atau pasar domestik begitu, itu bagaimana kemungkinannya? Agak sulit. Ya? Agak sulit secara bisnisnya, agak sulit karena mereka dapat insentif juga dari pemerintah sebetulnya. Oh iya, kalau di kawasan berikat begitu kan? Betul. Makanya kalau misalnya masuk ke dalam negeri tidak apple to apple. Sehingga karena ada insentif yang sama mereka terima, itu harus mereka bayar kalau mereka masuk pasar domestik begitu. Betul. Dan ya pastinya ketika ada bersinggungan dengan, karena garment ini banyaknya UMKM. Ya, betul. Ya kan, jadi ketika ada industri besar masuk ke domestik pasti akan merugikan UMKM karena secara produksi, secara insentif itu berbeda sekali dengan UMKM. Makanya kita usulkan untuk hitung dulu kira-kira berapa jumlah konsumsi yang ada di Indonesia, kemudian evaluasi kuota impor yang diberikan, diberikan pemerintah, sehingga kita juga bisa hitung jumlah konsumsi kita berapa sih sebetulnya untuk garment contohnya. Ya. Gitu. Jadi jangan sampai barang mereka masuk domestik justru malah memukul industri lainnya yang UMKM lah contohnya begitu ya, yang produksi garment juga ya. Oke. Nah, tapi ini kan tadi dikatakan oleh Kementerian Perindustrian bahwa tutupnya mereka ini kan karena murni urusan bisnis to bisnis lah, karena turunnya permintaan dari luar negeri ya, bukan karena serbuan dari produk impor begitu. Nah, kalau kita tarik serbuan dari produk impor sejauh ini, pengaruhnya sudah sejauh apa, Pak Farhan? Kalau impor ini udah dampaknya cukup besar, karena bukan hanya dari sisi permintaan ekspor dan masalah internal, tapi pemberian importasi atau kuota impor yang diberikan pemerintah ini juga cukup mengganggu daya saing. Salah satu contohnya adalah bukti ketika 4 tahun ke belakang hampir 60 perusahaan itu tutup. Jadi garment? Ini bukan apa? Garment atau tekstil? Semuanya ya, oke. Iya, dari serat, benang, kain, garment sampai produk jadi lainnya itu kena semua. Kami catat itu sekitar 60 perusahaan. Plus kalau misalnya kita bicara 2 perusahaan ini, berarti kan ada 64 kalau dicatat semuanya. Jadi ini pun belum pernah dievaluasi sama pemerintah apa sih yang terjadi ketika 64 perusahaan ini tutup. Makanya harus dilihat akar masalahnya. Kalau memang serbuan impor berarti kan harus dikurangi, bukan ditambah. Nah, kalau kita lihat dari data BPS, kenaikan kain dan benang itu selama 10 tahun itu naiknya 80%. Jadi kalau kita bicara evaluasi dari impor ini harus jadi prioritas kebijakan untuk mengevaluasi supaya nanti industri dalam negerinya bisa menopang kebutuhan industri hilirnya, dan di hilirnya juga kan pasti akan terkerek karena bahan bakunya lebih murah, logistiknya lebih murah.
gitu. Jadi yang membedakan sebenarnya ya produk impor itu dengan produk lokal kita tuh apa sih Pak dari sisi misalkan benang ya atau kain atau garment begitu, apa sih yang membedakan sehingga banyak sekali barang impor yang masuk, bahkan masyarakat juga menggemarinya juga begitu, termasuk membelinya di online begitu. Ya, simple sebenarnya kalau dicek di Shopee atau di toko online itu kan rata-rata produk impor dan harganya lebih murah. Ini masalah harga. Kalau kualitas kita tuh masih bisa diadu. Ya, masih bisa diadu. Beberapa produsen di Tangerang juga itu melakukan inovasi dan cukup bagus, bahkan membuat polyester sama seperti sutra. Dan harganya pasti akan lebih mahal dibandingkan sutra yang di Tiongkok misalnya di China. Jadi harga murah itu begitu yang jadi masalah begitu ya. Jadi problem, iya. Sebenarnya instrumen-instrumen itu sudah kita sampaikan ke pemerintah melalui anti dumping, melalui safeguard, melalui tata niaga. Tapi balik lagi implementasinya nggak jelas. Gitu. Nah, jadi implementasi dari evaluasi dari kebijakan tentang tekstil itu termasuk pembukaan kuota impor inilah yang belum dievaluasi begitu maksudnya Pak Farhan? Iya. Sampai sekarang belum ada evaluasinya begitu ya? Iya, evaluasi dan implementasinya kalau secara regulasinya sudah bagus. Semua rantai tekstil kita sudah di tata niaga, bahkan sudah dilindungi gitu ya, dilindungi. Cuman implementasinya itu nggak jelas karena ada beberapa praktik-praktik yang kami sebut itu fraud, itu masih terjadi di beberapa pabrikan tekstil. Dia mendapat kuota lebih besar, kemudian yang lainnya menjadi lebih kecil, tapi beberapa dari pemerintah memberikan kuota import itu sedikit lebih berkurang berdasarkan kapasitasnya. Ada yang kapasitasnya sedikit dikasih kuota impor lebih besar. Nah, kok bisa? Kenapa itu Pak Farhan? Nah, itu yang kita harus tanya ke pemerintah. Kenapa bisa seperti itu? Ada dugaan fraud lah, kecurangan begitu ya di situ ya? Ketidakadilan lah pembagian kuota untuk ekspor begitu ya? Betul, untuk impor. Untuk impor begitu ya? Itu jadi masalah begitu sekarang ini. Jadi ini jelimet banget kalau begitu persoalan industri tekstil kita dan turunannya. Iya, ini kita sudah bedah hampir 4 tahun ke belakang dan masalahnya hampir sama. Dulu kita menghadapi adanya impor borongan yang sekarang sedang dibenahi sama Pak Purbaya. Sekarang sudah mulai berkurang. Bahkan ada beberapa pabrik thrifting ya. Kita kan kebanyakan thrifting betul. Itu sudah mulai berkurang. Bahkan mereka pakai stok-stok lama yang sekarang dijual itu kan stok-stok lama. Nah, ini tinggal yang tata niaga kita ini yang harus dievaluasi dan diimplementasikan dengan baik. Karena kalau misalnya tidak dievaluasi, tidak diimplementasikan dengan baik, ya percuma. Intinya begini, harus ada pembatasan impor karena industri dalam negeri kita mampu memproduksi dengan kualitas lebih bagus begitu ya, Pak Farhan ya? Betul. Tapi kan harus ada edukasi masyarakat juga nih Pak. Jangan cari barangnya murah tapi kualitas jelek begitu Pak. Itu bagaimana? Sejauh mana mendorong itu juga edukasinya? Iya, sebenarnya kan pemerintah udah punya tuh bangga buatan Indonesia. Cuman kan beberapa tahun ke belakang ini mulai tidak digaungkan lagi karena dari sisi konsep itu hanya kampanye, dan dari sisi regulasi kita punya namanya TKDN, tingkat perlindungan dalam negeri. Itu hanya diperlakukan untuk kebutuhan pemerintah saja, tapi tidak untuk kebutuhan swasta. Sehingga ini harus diperlebar lagi. Kalau misalnya kampanye harus diimplementasikan dengan kebijakan yang memang mensupport kampanye itu harus. Tapi zaman ini masalahnya agak jelimet karena banyak pihak-pihak yang kalau misalnya kita dibenturkan sama importir ya pasti akan kalah karena importir lebih banyak sedangkan kan produsen mungkin hanya 20-30, importir bisa sampai 100. Kalau secara voting itu kita pasti kalah kalau bicara soal kebijakan apa yang kita usulkan. Jadi bisa dikatakan bahwa nasib industri tekstil dan turunannya di Indonesia itu masih belum jelas lah begitu. Betul, masih belum jelas. Itu ya intinya ya. Kita belum punya peta jalan. Baik, kalau begitu Pak Farhan, kami nantikan perkembangannya. Terima kasih banyak untuk waktunya pagi ini. Siap. Selamat pagi Pak Farhan. Ya, selamat pagi. Demikian Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia, AVSYFI Farhan Akil Sauki.